Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Ayulandari dengan NIM 2023-11314. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simuling dari penyiraman tanaman otomatis berbasis IoT. Oke, sebelum kita masuk ke dalam simulingnya, langkah baiknya kita mengenal apa itu Fuzzy Mamdani. Fuzzy Mamdani merupakan salah satu metode logika fuzzy yang digunakan untuk mengendalikan sistem berbasis aturan atau rule-based system. Metode ini bekerja dengan cara mengubah data input sensor ke dalam bentuk variabel linguistik. Misalnya, kelembapan tanah dikategorikan sebagai kering, lembab atau basah, serta suhu udara sebagai dingin, normal, atau panas. Berdasarkan kombinasi-kombinasi dari kondisi tersebut, dibuat aturan if-then untuk menentukan kebutuhan air tanaman. Misalnya itu jika tanah kering dan suhu panas, maka penyiramannya itu banyak. Nah, proses inferensi Mamdani kemudian menggabungkan aturan-aturan tersebut dan menghasilkan keluaran dalam bentuk fuzzy, yang selanjutnya diubah menjadi nilai tegas melalui proses defuzifikasi. Dengan demikian, sistem dapat mengatur jumlah air yang diberikan ke tanaman secara lebih tepat, fleksibel. Oke. Nah, kemudian di sini ada simuling dari penyiraman tanaman otomatis, yang mana di sebelah kiri itu ada signal builder. Nah, signal builder ini itu tuh mempresentasikan dari data sensor kelembapan dan juga sensor suhu. Nah, kedua sensor ini kemudian akan dimasukkan ke dalam Fuzzy Logic Control atau FLC, yang mana FLC ini sebagai inti dari sistemnya. Nah, di dalam FLC ini, data dari sensor suhu dan sensor kelembapan yang semulanya itu berupa nilai numerik diubah menjadi variabel linguistik melalui proses fuzifikasi. Nah, selanjutnya aturan fuzzy yang telah ditentukan sebelumnya itu dijalankan untuk menentukan kebutuhan penyiraman. Nah, hasil dari proses inferensi fuzzy ini kemudian didefuzifikasi menjadi output berupa nilai tegas yang menunjukkan banyak air yang harus diberikan. Nilai output tersebut diteruskan ke blok pembanding, atau di sini tuh bisa kita lihat compare to constant, yang mana dia berfungsi untuk memastikan apakah sudah memenuhi ambang batas dari penyiraman. Jika hasilnya sudah valid, sinyal itu akan diteruskan melalui blok switch untuk mengaktifkan si pompa airnya. Debit air yang keluar dari pompa air akan diatur oleh gain dan juga dihitung akumulasinya oleh integrator. Nah, sehingga diketahui total volume air yang diberikan kepada tanaman. Keseluruhan proses ini ditampilkan melalui scope yang memperlihatkan grafik respons sistem terhadap perubahan kondisi lingkungan yang disimulasikan. Oke, jadi dari semua proses dari signal builder, Fuzzy Logic Control, kemudian masuk ke compare to constant, switch, gain, dan integrator. Nah, proses itu akan dimunculkan oleh di scoop. Nah, munculnya itu berupa grafik respon dari perubahan kondisi lingkungan yang telah kita simulasikan. Oke, selanjutnya di sini dapat kita lihat di sebelah kiri itu ada Fuzzy Logic Designer. Nah, yang mana Fuzzy Logic Designer ini dalamnya dari si Fuzzy Logic Control. Nah, dapat dilihat di situ ada dua buah input. Yang pertama itu ada input suhu, dan yang kedua itu ada input kelembapan. Nah, untuk outputnya sendiri itu adalah volume air yang diperlukan oleh si tanamannya. Nah, aturan fuzzy ini telah kita inputkan atau telah kita tentukan, yaitu ada 3 aturan. Nah, yang pertama itu jika suhunya itu panas dan tanahnya kering, maka membutuhkan volume air yang lebih banyak.
Nah, untuk yang kedua, jika suhunya normal dan tanahnya lembab, maka membutuhkan volume air yang sedikit. Sedangkan jika suhu dingin dan tanahnya basah, maka membutuhkan volume air yang sangat sedikit atau bahkan tidak diperlukan penyiraman pada tanaman tersebut. Nah, hal ini juga sistem ini dapat menyesuaikan penyiraman itu sesuai dengan kondisi lingkungan, yang mana dia tuh dapat secara lebih fleksibel. Oke, nah di sebelah kanan itu dapat kita lihat bahwa hasil output tanah yang ditampilkan oleh si scoop 1. Nah, hasil keluaran dari scoop ini kan menunjukkan grafik dari si respon volume air terhadap waktu. Nah, dari grafik yang kita lihat di sebelah kanan ini, penyiraman itu meningkat secara bertahap sesuai dengan kondisi input dari sensor. Nah, hal ini juga menandakan bahwa sistem fusi berhasil mengatur besarnya debit air secara adaptif. Kemudian dengan simulasi ini dapat dipahami bahwa logika fusi Mamdani mampu mengendalikan pompa air secara otomatis sehingga air diberikan hanya sesuai dengan kebutuhan tanamannya yang tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Oke. Terakhir di sini ada kesimpulan, dengan memanfaatkan input dari sensor kelembapan dan suhu udara, sistem dapat menentukan jumlah air yang diperlukan oleh tanaman secara tepat melalui proses fusifikasi, interferensi aturan, dan defusifikasi. Hasil outputnya kemudian digunakan untuk mengendalikan pompa air, sehingga volume air yang diberikan sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan maupun tidak kekurangan. Simulasi pada diagram blok Simulink sebelumnya itu menunjukkan bahwa sistem ini mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan dan memberikan penyiraman yang lebih optimal. Selain itu, integrasi dengan adanya IoT memungkinkan pemantauan jarak jauh, sehingga penyiraman dapat dikontrol dengan lebih praktis. Dengan demikian, penerapan fusi Mamdani dalam sistem penyiraman otomatis terbukti dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air, mendukung pertumbuhan tanaman, dan memberikan kemudahan bagi pengguna dalam pengelolaan pertanian modern. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai Simulink dari penyiraman tanaman otomatis berbasis IoT saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dalam perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.